إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وسلم ربي زدني علما warzuqni fahma. Monggo Pak Subri, kita mulai aja. Ya, Memanfaatkan waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudara sekalian, nah kita mulai. Sebelum mulai mungkin ada yang sudah itu apa kira-kira perlu ditanyakan ya. Jadi mudah-mudahan saya bisa jawab. Enggak, sekarang komitmennya kalau menyebutkan huruf kolom itu pakai yang lama atau yang baru? Gitu aja. Ingat, jadi neng YouTube ki ono sing baru, ono sing lama. Tadi umpamane aku ngesari baru malah kalau awak dhewe dinai tanda wae umpamane kuwi. Makanya dikasih tanda itu, dikasih tanda aja. 2 sama dengan 6. Ya, 3 sama dengan 5. Maksudnya terus gini, 4 sama dengan kalau pas membicarakan begini kolom 2 misalnya, itu artinya kolom 2 baru atau kolom 2 lama? Gitu, kolom 2 baru gitu aja lah. Baru ya? Lama apa baru tuh, soalnya aku pesen nang anu ki metune baru gitu ono malah likon ono sing lama. Iki ketoke baru. Baru. Lho. Sing kolom mestinya kolom sing baru ki saka Sumedang kuwi. Kolom 2 jadi kolom 6 kiri. Kolom 6 jadi kolom 2 atau kolom 2 dari ya, kolom 2 baru pada karo kolom 6. Nah, lama. Sekarang kalau kita bicara pas di sini itu pakai yang 6 atau yang 2? Yang baru aja. Jadi kolom 2. Bukunya kan kakaknya baru toh. Nah, iya, nggonku baru. Teman-teman bisa mungkin ya. Aku lama ini. Lama. Bukunya ya bodoh, Pak. Bodoh, tapi jawabannya bodoh. Edisi lama kalau edisi baru. Tanda-tanda isim diulangi lagi ben lebih paham. Nganu wae. Tanda-tanda isim si tak goleke. Ada 8 ya. Halaman 13 itu ya. Ciri-ciri isim itu ada 8. Halaman 11, Ting. Kuwi ta, nang nggon buku sing anu iki. Aku nek iku koyo ngene. Betul. Iya. Buku iki. Ya. Nonton ya. Iya. Buku iki. Oh, nang nggon aku ya. Mana cetro kuwi? Oh, iki ya. Halaman 51. Kan ada isim. Oh iya. Iki si praktek isim. Kita pelajari tentang Ya ono suarane ra ya? Ono. Terus iki wamleng. kalimah isim, ciri-cirinya, dan lagu dari ciri-ciri isim tersebut. Bapak harapkan pada pembelajaran kali ini Ananda semua sudah menghafal Iki ono komentar sedikit mengenai ciri-ciri isim. atau sudah hafal lagu dari ciri-ciri isim tersebut agar kita bisa praktekkan pada hari ini.
Anak-anak Bapak, hari ini kita akan mempraktekkan kalimat isim di surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5. Silahkan dibuka buku tamyiznya, dilihat di bagian ayat surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Oke, anak-anak Bapak, silahkan dibuka, disiapkan alat tulis, disiapkan buku tulis, dan disiapkan buku tamyiznya. Oke, anak-anak Bapak, pada pembelajaran kali ini, Bapak ulang dahulu atau Bapak review dahulu tentang ciri-ciri isim. Karena kita akan mengetahui atau akan mencari kalimat isim ini di dalam Al-Quran. Ciri-ciri isim itu yang pertama yakninya berakhiran tanwin. Ada akhiran an, ada akhiran in, dan ada akhiran un pada akhir katanya atau akhir kalimatnya. Kemudian berakhiran kasroh, kemudian berawalan al, kemudian berawalan ma, berawalan mi, dan berawalan mu. Kemudian diawali awamilul ismi. Apa itu awamilul ismi? Awamilul ismi adalah kata atau kalimat huruf yang mendahului sebuah isim. Apa itu kalimat hurufnya? Yaitunya yang berada di kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, dan kolom 6. Jika ada kalimat dari kolom 1 sampai kolom 6 itu berada di depan sebuah kata atau kalimat, maka kita yakin dan percaya kalimat sesudahnya itu disebut dengan isim. Terkadang kalimat dari kolom 1 sampai kolom 6 itu dia nanti ada yang bergabung ke isim, ada yang terpisah. Jadi pokoknya patokannya adalah kata setelah dari kolom 1 sampai kolom 6 tersebut. Berikutnya ciri yang keenam adalah menunjukkan nama. Bisa jadi itu nama Allah, yakni Tuhan kita. Bisa jadi itu adalah nama malaikat. Bisa jadi itu nama para nabi dan rasul Allah. Bisa jadi itu nama makhluk ciptaan Allah yang lain seperti hewan, tumbuhan, jin, iblis, setan, dan sebagainya. Berarti kalau kalimat itu ada kita temukan nanti, berarti itu termasuk isim. Kemudian berwazan fa'ilun. Yang kita pedomani adalah barisnya. Yakninya pertama fa itu barisnya di atas, kemudian setelah itu ada tanda panjang, kemudian berbaris kasroh, kemudian berbaris dhammah tain, yaitunya unfa'ilun. Berarti contohnya yang kemarin itu katibun, khotibun, rokiun, dan sebagainya. Berikutnya adalah kata majmu'. Kata majmu' itu adalah biasanya isim itu bergabung dengan kalimat huruf. Ada yang kalimat hurufnya di depan, ada kalimat hurufnya di belakang. Contoh kulubihim. Kulubi itu adalah isim, him itu adalah huruf. Berarti kenapa dia isim? Karena dia kata majmu' bergabung dia dengan kata-kata yang lain. Oke. Jadi anak Bapak, di antara ciri isim ini yang sangat dominan nanti kamu temukan itu pada poin 1, berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan al, kemudian menunjukkan nama, diawali awamilul ismi, dan mamimu. Poin 7 dan 8 itu jarang kita temukan, hanya sesekali-sekali kita temukan. Tetapi yang sangat sering sekali itu berawalan al atau berakhiran tanwin. Oke anak-anak Bapak. Kalau tidak salah aku pernah nge-share sing ciri-ciri isim keterangannya neng pas aku neng bidai baju mas ki nganu tahu dibuka orang kuwi. Buka, wes buka. Kira-kira kan meh podo karo iki keterangane. Ya. Yes, lanjut. Sekarang kita bahas mulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 3. Di layar video pembelajaran ini sudah Bapak tampilkan surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 3. Sekarang silakan Ananda semua lihat dahulu di ayat 2. Di ayat berapa? Di ayat 2. Manakah di ayat 2 itu yang menunjukkan kalimat isim?
1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar. Kalimah isim yang pertama di ayat 2 itu adalah al-kitabu. Kemudian roiba. Kemudian hudan. Kemudian al-muttaqina. Oke, sekarang jawab pertanyaan Bapak. Al-kitabu kita sebut dengan isim. Kenapa dia kita sebut dengan isim? Apa ciri yang ada di al-kitabu? Iya, benar. Al-kitabu isim karena berawalan al atau berawalan alif lam. Kita baca nanti al ya. Al-kitabu isim karena berawalan al. Sekarang lihat kata roiba. Kenapa kata roiba itu kita sebut dengan isim? Apa cirinya di sana? Apakah di sana ada tanwin? Tidak. Apakah di sana ada kasroh? Tidak. Apakah di sana ada alif lam atau al? Tidak. Berarti dia masuk ciri yang keempat, yakninya awamilul ismi. Apa huruf yang mengawalinya di sana? Yakninya huruf la. La itu dia huruf kan? Kolom berapa dia? Ya benar, dia itu kolom 4. Tadi Bapak udah bilang, kolom patokannya itu kolom 1 sampai kolom 4. Jika ada kata sesudahnya, maka baik itu bergabung maupun dia terpisah seperti ini, maka kata sesudahnya itu disebut isim. Jadi roiba itu awal asal katanya itu yakninya roibun, barisnya roibun berakhiran tanwin, tetapi karena dimasuki oleh huruf la berubah menjadi fathah dia, jadi roiba dia. Jadi roiba itu isim karena awamilul huruf la. Ulang, roiba itu isim karena cirinya itu awamilul ismi, yakninya awamilul huruf la. Kita ulang, al-kitabu isim karena berawalan al, roiba isim karena awamilul huruf la. Berikutnya, lihat kata hudan. Pasti ini sangat gampang sekali. Hudan ini adalah isim karena apa? Iya, karena berakhiran tanwin dia di akhirnya. Ada akhiran an dia di sana. Jadi hudan isim karena berakhiran tanwin. Berikutnya adalah kata al-muttaqina. Kalau kita pisah dia menjadi al-muttaqina. Kalau kita lihat di sini dia adalah bagian dari kata lil muttaqina. Jadi li-nya itu enggak kita pakai. Yang kita pakai adalah al-muttaqina. Walaupun nggak ada al, tetapi kita baca al-muttaqina. Jadi al-muttaqina itu isim. Karena apa dia isim? Oke, lihat huruf sebelumnya. Yakninya huruf li. Huruf li ini bergabung dengan al-muttaqina. Jadilah dia lil muttaqina. Jadi al-muttaqina itu adalah isim. Karena apa? Karena awamilul huruf li. Huruf li itu kolom 1 kan? Bi dengan ka seperti li untuk. Jadi li di sana adalah kolom 1. Jadi kalau ada kata yang didahului oleh kolom 1, yakninya atau bergabung dengan kolom 1, maka kata tersebut kita sebut dengan isim. Dengan apa? Dengan isim. Contoh di sini adalah li. Jadi al-muttaqina ciri isimnya adalah awamilul huruf li. Selain itu apa cirinya di sana? Ya benar, yakninya berawalan al dia. Berawalan apa? Berawalan al dia. Jadi selain awamilul huruf li, dia di sana juga berawalan al. Jadi di ayat 2 ini ada 4 ciri isim. Pertama al-kitabu, roiba, hudan, dan al-muttaqina. Al-kitabu isim karena berawalan al, roiba isim karena awamilul huruf la, hudan isim karena berakhiran tanwin, dan al-muttaqin isim karena awamilul huruf li dan berawalan al. Oke. Masih kurang itu, ada mu-nya itu juga tanda-tanda isim itu. Jadi tanda-tandanya diawali li, diawali al, dan ada mu, mamimu kan. Oke, sekarang anak-anak kita lanjut ke ayat 3. Oke.
Kita lanjut ke ayat 3. Sekarang lihat di ayat 3 itu manakah kalimah isim. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar. Kalimah isim di ayat 3 adalah kata atau kalimah al-ghaibi dan kalimah as-solata. Kalimah al-ghaibi dan kalimah as-solata. Oke, kita lihat al-ghaibi. Al-ghaibi itu apa ciri isimnya di sana? 1, 2, 3. Ya benar. Al-ghaibi itu ciri isimnya di sana ada awamilul huruf bi dia. Kemudian ada berawalan al. Kemudian ada berakhiran kasroh. Rupanya al-ghaibi itu cirinya ada 3. Ada 3 ciri isim di sana. Pertama, awamilul huruf bi. Bergabung dengan huruf bi atau didahului oleh huruf bi. Kemudian berawalan al dia. Kemudian apa lagi? Kemudian dia berakhiran kasroh. Oke, lanjut ke kata as-solata. Oke, apa ciri isimnya di as-solata? Silakan Ananda lihat, Ananda cermati. Ya benar, ciri isim di as-solata adalah berawalan al. Berawalan al dia di sana. Ada alif dan lam di depannya. Berarti as-solata isim karena berawalan alif lam. Oke anak-anak Bapak, sekarang silakan setelah ini dikasih tanda di buku tamyiznya. Kalimah-kalimah isim di buku tamyiz kamu tersebut kamu kasih garis bawah. Kemudian di atasnya kasih kode I. Berarti kasih kode I. I itu artinya isim. Berarti Alkitabu kasih garis bawah, kasih kode I di atasnya. Roiba garis bawah, kode I di atasnya. Hudan garis bawah, kode I di atasnya. Al-Muttaqin garis bawah, kode I di atasnya. Al-Ghaibi garis bawah, kasih kode I di atasnya. As-Solata garis bawah, kasih kode I di atasnya. Jadi di ayat 2 dan 3 ini berapa jumlah isimnya? Di ayat 2 dan 3 ini ada 6 kalimah isimnya. Dan anak Bapak, sekarang setelah ini silakan dilihat ayat 3, silakan dilihat ayat 4 dan ayat 5. Pertama ayat 4. Oke, sekarang silakan dilihat di ayat 4 itu manakah yang kalimah isim. Oke, sudah Bapak lingkari di sini. Silakan Anda tentukan kenapa dia isim. Oke, berikutnya di ayat 5. Di ayat 5 ini juga sudah Bapak lingkari. Silakan ditentukan apa ciri isimnya di sana. Oke, berarti setelah ini silakan Anda kerjakan di buku tulis, tuliskan kalimah isimnya dan tuliskan alasan kenapa dia dikatakan dengan isim. Oke anak-anak Bapak, demikian pembelajaran kita pada video kali ini. Setelah ini nanti Bapak kita akan koreksi, kita akan bahas dengan menggunakan Zoom meeting. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek identifikasi isim surat Al-Baqarah ayat 2. Sahabat tamyiz, setelah kita belajar huruf, maka kita belajar isim. Huruf sudah diberi tanda dengan lingkaran. Tinggal tersisa ada kata al-kitabu, roiba, hudan, al-muttaqina. Al-kitabu, apakah isim? Iya, karena berawalan al. Untuk itu kita mantrakan al-kitabu isim, cirinya berawalan al. Lagunya, ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan al, berawalan mamimu, diawali awamilul ismi, menunjukkan nama berwajan fa'ilun,
Kata majemuk itulah ciri terakhir. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Roiba, apakah isim? Iya, karena diawali awamilul ismi. Kemudian kita mantrakan. Roiba, isim, cirinya diawali awamilul ismi. Lagunya, ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan al, berawalan mamimu, diawali awamilul ismi. Menunjukkan nama berwajan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Kata majemuk itulah ciri terakhir. hudan, apakah isim? Enggak dengar. Iya, karena Nggak dengar. berakhiran tanwin. Tidak ada suaranya. Ah, suaranya ada. Tidak, suara ini lagunya tadi ada enggak? Kita mantrakan. Hudan, isim, cirinya Enggak dengar berakhiran tadi. Tidak ada suaranya ya. Oke. tanwin. Ada enggak? Ada. Lagunya, Ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan al, berawalan mamimu, diawali awamilul ismi. Menunjukkan nama berwajan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Kata majemuk itulah ciri terakhir. al-muttaqina, apakah isim? Iya, karena berawalan al dan diawali awamilul ismi, yaitu li. Maka kita mantrakan al-muttaqina isim, cirinya berawalan al